Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku M. Kaisar Syanakri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara, INPM 2508260036. Jadi, di sini aku ingin menjelaskan suatu materi, yaitu respon imun terhadap infeksi, untuk tugas dari blok MOI. Oke. Jadi, respon imun terhadap infeksi adalah serangkaian mekanisme pertahanan tubuh yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengenali, melawan, dan menghilangkan mikroorganisme penyebab penyakit. Seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem imun terdiri dari dua komponen utama, yaitu imunitas bawaan atau innate immunity dan imunitas adaptif atau adaptive immunity. Kedua sistem ini bekerja secara beruntutan dan saling melengkapi agar tubuh mampu mengatasi infeksi secara efektif. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi respon imun dimulai ketika patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit yang terluka, atau saluran urogenital. Sebelum masuk lebih jauh, tubuh memiliki pertahanan pertama berupa kulit, mukus, air mata, saliva, dan asam lambung yang berfungsi mencegah masuknya mikroorganisme. Setelah itu, imunitas bawaan. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan pertama, maka sistem imun bawaan akan bekerja dengan cepat dan bersifat non-spesifik. Komponen yang meliputinya itu ada neutrofil yang melakukan fagositosis terhadap mikroorganisme, makrofag yang melakukan fagositosis sekaligus mempresentasikan antigen. Setelah itu ada sel NK atau biasa disebut natural killer yang membunuh sel yang terinfeksi virus, dan ada sistem komplement yang membantu melisiskan mikroba yang meningkatkan fagositosis. Setelah itu ada inflamasi. Setelah patogen dikenali, sel imun akan melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, IL-1, IL-6, TNF-alpha, chemokine, dan prostaglandin. Akibatnya terjadi vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, rekrutmen sel imun, dan lokasi infeksi. Proses ini menimbulkan tanda kardinal inflamasi, yaitu rubor atau kemerahan, kalor, panas, dolor, nyeri, tumor, bengkak, fungsiolesa, gangguan fungsi. Setelah itu, presentasi antigen. Jadi, makrofag dan sel dendritik bertindak sebagai antigen presenting cell yang memproses antigen dan menyajikannya kepada sel limfosit T. Jadi nanti MHC2 menyajikan antigen kepada sel T helper atau CD4, dan MHC1 menyajikan antigen kepada sel T sitotoksik atau CD8. Setelah itu masuk ke adaptive immunity atau imunitas adaptif. Imunitas adaptif bekerja lebih lambat tetapi lebih spesifik dan memiliki memori imun. Yang pertama, ada respon sel T. Jadi, sel T helper menghasilkan sitokin dan mengaktifkan makrofag dan membantu aktivasi limfosit B. Sel T sitoksit atau CD8 membunuh sel yang terinfeksi virus menggunakan perforin dan granzyme. Setelah itu, respon sel B. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, dan sel B yang memberikan kekebalan jangka panjang. Jadi fungsi antibodi itu menetralkan virus dan toksin, membantu fagositosis atau opsonisasi, dan mengaktifkan sistem komplement. Setelah itu, eliminasi patogen. Setelah sistem imun aktif, patogen akan dieliminasi melalui beberapa mekanisme, yaitu fagositosis oleh neutrofil dan makrofag, lisis oleh sistem komplement, sitotoksisitas oleh sel T,
dan netralisasi oleh antibodi. Sel memori, setelah itu kita masuk ke sel memori. Setelah infeksi berhasil diatasi, sebagian limfosit B dan T akan berubah menjadi sel memori. Sel memori berfungsi untuk mengenali patogen yang sama jika menginfeksi kembali, memberikan respon yang lebih cepat dan lebih kuat, menjadi dasar terbentuknya kekebalan setelah vaksinasi. Jadi, kesimpulannya, respon imun terhadap infeksi dimulai dari masuknya patogen ke dalam tubuh, kemudian respon oleh imunitas bawaan melalui fagositosis dan inflamasi. Setelah itu, antigen dipresentasikan untuk mengaktifkan imunitas adaptif. Limfosit T dan B bekerja sama mengeliminasi patogen, lalu membentuk sel memori yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi yang sama. Oke, mungkin mungkin cuman itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.